wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nur Naisha Wali Ramadhani dengan NIM 2530821038. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas 1A. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Nah, Pancasila sendiri bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nah, melalui video ini diharapkan kita semua bisa lebih memahami makna, nilai, serta pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Pancasila adalah sebagai ideologi negara yang menjadi representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Nah, apa sih itu Pancasila dan mengapa Pancasila dikatakan dengan ideologi negara? Mari kita simak pembahasan berikutnya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, hingga bahasa. Nah, di dalam semua keberagaman ini pastinya membutuhkan suatu dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sehingga Pancasila ini lahir dari nilai-nilai budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga mampu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Pancasila nih, kita juga harus tahu terlebih dahulu nih pengertian Pancasila. Apa itu Pancasila? Nah, secara etimologis, kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Nah, secara umumnya, Pancasila itu adalah 5 dasar yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini menjadi sumber dari segala hukum dan peraturan di Indonesia. Merujuk kepada pembahasan tentang Pancasila, di sini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang dibentuk sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan beberapa konsep dasar negara. Nah, tokoh-tokoh itu yang pertama ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini di dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan konsep dasar negara yang pertama. Ada peri kebangsaan, lalu peri keadilan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang selanjutnya yaitu Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mencetuskan beberapa konsep dasar yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 beliau mengemukakan beberapa pendapat yaitu ada kebangsaan Indonesia, ada internasionalisme atau kemanusiaan, ada munafak atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah konsep dasar negara yang diusulkan dari ketiga tokoh tersebut. Konsep dari
tiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang disebut dengan Panitia 9. Nah, kemudian Panitia 9 ini berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, di mana yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia, kemudian yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila ini telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mengetahui sejarah tentang terbentuknya Pancasila, kali ini pembahasan kita akan masuk ke poin utama, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Nah, sebelum mengetahui Pancasila sebagai ideologi itu, kita harus tahu nih pengertian ideologinya. Nah, secara bahasa, kata ideologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, ide atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu atau pemikiran. Jadi, secara bahasa itu, ideologi berarti ilmu tentang gagasan atau pemikiran. Nah, jika secara umumnya, ideologi adalah sekumpulan gagasan, nilai, dan cita-cita yang dijadikan pedoman atau dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak oleh individu, kelompok, atau suatu bangsa. Nah, ideologi ini berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, kenapa Pancasila itu disebut sebagai ideologi khas Indonesia? Nah, Pancasila disebut sebagai ideologi khas Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lahir dari kepribadian, budaya, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Nah, Pancasila bukan hasil meniru ideologi negara lain, melainkan digali dari nilai luhur yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, Pancasila sangat sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, Pancasila juga bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta landasan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Nah, dari berbagai sila-sila Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kita mulai dari Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila ini, setiap warga negara mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Lalu nilai dari Persatuan Indonesia atau sila ketiga, yang pertama ada setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilainya yang kesatu ada selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua ada menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Dan yang terakhir yaitu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilainya yang terkandung, yang satu ada seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Poin kedua ada memupuk sikap nilai saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan tantangan. Nah, tantangannya itu tentang Pancasila di era modern. Jadi, di era modern dan globalisasi kali ini, Pancasila ini sudah menghadapi banyak berbagai tantangan yang cukup serius. Nah, masuknya pengaruh budaya dan ideologi asing melalui teknologi dan media sosial membuat nilai-nilai Pancasila itu semakin lama semakin tergeser. Nah, seperti sikap individualisme, intoleransi, dan lunturnya semangat gotong royong mulai terlihat di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga Pancasila kali ini hanya sebatas hafalan saja, bukan dipakai sebagai pedoman hidup yang benar-benar diamalkan. Nah, tantangan lainnya ada seperti rendahnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya nilai Pancasila. Banyak yang belum memahami bahwa sikap saling menghormati, musyawarah, dan keadilan sosial ini merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila. Nah, jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka identitas dan persatuan bangsa dapat melemah. Nah, menghadapi tantangan tersebut, peran kita sebagai generasi muda sangatlah penting. Kita seharusnya tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan, bersikap jujur, peduli terhadap sesama, dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, di lingkungan kampus, musyawarah itu sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan serta menjaga persatuan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak, kita turut berperan dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman ini. Demikian pembahasan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih tepatnya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita bersama-sama menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai pedoman dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penyampaian saya masih banyak salah karena sepatutnya saya juga masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.